Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menginfokan kepada kalian tentang kebijakan pengadaan ASN 2021, yaitu dari Kemenpan-RB. Yang pertama, ada kebijakan pengadaan ASN. Yang kedua, mekanisme pengadaan ASN. 3. Tim Panselnas 2021. 4. Progres perencanaan dan pengadaan ASN 2021. Dan yang terakhir adalah penutup. Teman-teman, sebelum kalian memahami yang lain, kalian juga harus tahu kondisi ASN saat ini. Nah, kondisi ASN Indonesia saat ini 11% itu menduduki di jabatan struktural, 14% di teknis, 37% di guru, dan 38% pelaksana. Nah, ini adalah kondisi ASN saat ini nih teman-teman. PNS Indonesia yaitu posisi per 16 Juli 2020. Ini ada diagram batang nih teman-teman. Pada tahun 2014, rekrutmen CPNS itu ada 53.804. 2016 ada 51.444. Pada tahun 2017 33.155. Dan tahun 2018 ini yang paling tinggi nih teman-teman, ada 179.576, dan tahun 2019 138.782. Dan yang paling tinggi ada di tahun 2018. Bagaimana arah kebijakan pengadaan ASN? Kalian harus tahu. Ini di Good Governance RPJM 1 tahun 2005 sampai 2009, Reformasi Birokrasi RPJM 2 2010 sampai 2014, Sistem Merit RPJM 3 2015 sampai 2019, dan Birokrasi Berkelas Dunia 2024, yaitu RPJM 4 2020 sampai 2024. Yang diharapkan pemerintah itu yaitu ini teman-teman, Smart ASN 2024 yang memiliki profil yang berintegritas. Ini ASN harus berintegritas nih teman-teman. Apa sih integritas itu? Yang di dalamnya yaitu ada yang pertama nasionalisme, kedua profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Nah, aparatur sipil negara itu meliputi PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS itu diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. PNS dan P3K mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Penetapan kebutuhan ASN ada CPNS dan P3K ya teman-teman. Untuk CPNS, rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan yang pertama itu analisis jabatan, yang kedua analisis beban kerja, ketiga peta jabatan, dan yang keempat memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan anggaran belanja pegawai. Sedangkan P3K, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K yaitu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk 5 tahun yang diperinci per tahun, dan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Kebutuhan ASN secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan-RB setiap tahun dengan memperhatikan yang pertama, pendapat Menteri Keuangan, dan yang kedua itu pertimbangan teknis Kepala BKN. Gitu ya teman-teman, ini adalah arah
kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Terus yang selanjutnya, mekanisme pengadaan ASN yang pertama itu yaitu usulan kebutuhan. Usulan kebutuhan itu dari instansi pemerintah, penetapan kebutuhan Menteri Pan-RB, pengumuman, seleksi administrasi, dan seleksi SKD maupun SKB oleh BKN, penetapan hasil akhir seleksi oleh Panselnas, dan penetapan nomor induk oleh BKN, serta pengangkatan itu oleh instansi pemerintah. Nah, tim Panselnas itu apa saja, siapa saja yang menjadi tim Panselnas 2021? Ketua tim pengarahnya yaitu Menpan RB, dan sekretariat tim pengarahnya yaitu ada di Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDMA Kementerian Pan RB, dengan tujuannya yaitu memberikan dukungan administratif kepada tim pengarah untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2021. Tim pelaksananya itu yaitu dari Kepala BKN, tim pengawasnya yaitu dari Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, tim audit teknologi dari Sestama BPPT, tim pengamat teknologi Deputi Proteksi BSSN, tim Quality Assurance yaitu dari staf ahli bidang budaya kerja Kementerian Pan RB, dan tim penyusun naskah seleksi itu oleh Kemendikbud. Jadi tugasnya tim pelaksana itu ada ini, di bawah ini teman-teman. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, untuk status pengusulan kebutuhan ASN 2021, ini ada 6% ini di 34 instansi yang tidak usul. Nah, yang tidak usul ini ada 34 instansi yang terdiri dari 23 kementerian atau lembaga, 1 pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten atau kota, dan 18% ada di 122 instansi yang sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen. Nah, ini rinciannya. Untuk 76% ada di 466 instansi yang sudah usul dan dokumennya sudah lengkap. Ini ya teman-teman, rincian lengkapnya. Oke, rencana penetapan ASN kebutuhan ASN pada tahun 2021 di instansi pusat dan daerah. Pusat itu jumlah kebutuhannya 83.669 dan jumlah rencana penetapannya yaitu 74.384. Untuk daerah, jumlah kebutuhannya 1.221.816 dan jumlah rencana penetapannya yaitu 637.243. Dengan total pusat dan daerah yaitu jumlah kebutuhan 1.305.485 dan jumlah rencana penetapannya yaitu 711.627. Ini masih rencana ya teman-teman, bisa jadi ini berkurang dan bisa jadi bertambah, dan kita berdoa bersama-sama ya teman-teman, semoga bertambah, amin. Dan untuk rencana tentatifnya, seleksi CSN tahun 2021, ini seperti ini teman-teman, ini masih tentatif ya, masih sementara begitu. Ada di sekolah kedinasan itu penyampaian informasi ke lembaga, itu Maret minggu kedua, pendaftarannya April, seleksinya Mei Juni. Nah, untuk CPNS dan P3K non-guru, itu penyampaian informasi ke Kementerian atau lembaga Pemda itu di bulan Maret. Dan untuk selanjutnya pendaftaran, seleksi, dan lain-lain itu belum dijadwalkan. Untuk P3K guru, penyampaian informasi ke Pemda itu minggu ketiga bulan Maret. Dan ini masih rencana ya teman-teman. Kita tunggu bagaimana realitanya nanti. Untuk penutup, akhir Maret 2021 ini informasi diserahkan ke lembaga masing-masing. Instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan, Kementerian RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021 dan instansi akan mempersiapkan pelaksanaan seleksi secara adil,
objektif, transparan, akuntabel, bebas KN dan tidak dipungut biaya. Dan 5, untuk pelaksanaan ASN, non-guru akan menggunakan sistem chat BKN dan guru akan menggunakan sistem UTBK Kemendikbud. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tanda lonceng agar kalian selalu update info tentang